Makan, ngumpul bareng teman-teman, bermain game sepuasnya. Tapi kalau waktu kita berinteraksi, tatap muka, main, wah, ketawa kita kejar kita itu jadi momen nanti 10 tahun kemudian gue masih inget, wah lu dulu di Strawberry lu dibantai, lu dikejain ulang tahun lu. Saat melewati Jalan Greenfield Raya Jakarta Barat, Sobat Rasa Jakarta akan melihat sebuah bangunan berdekorasi unik dengan sebuah air terjun dan pepohonan rimbun seperti hutan. Begitu memasuki bangunan ini, Sobat Rasa Jakarta pun akan langsung merasakan suasana goa dengan hiasan beragam lampu neon. Strawberry Cafe. Inilah sebuah kafe yang mengusung tema fantasi sebagai dekorasinya. Karena itu, pada lantai selanjutnya, Sobat Rasa Jakarta akan merasakan seolah berada di taman syurga dengan bunga warna-warni yang menghiasi. Ialah Putra Priyadi, sosok di balik keunikan Strawberry Cafe ini. Saya harus buat sesuatu yang berbeda dengan yang lain gitu, dan nggak mau jadi followers gitu. Jadi mau sebagai trendsetter gitu. Jadi tamu yang datang ke sini tuh dapatkan pengalaman yang tak terlupakan. Menyediakan berbagai jenis permainan di atas meja atau board game yang bisa Sobat Rasa Jakarta mainkan bersama teman-teman sambil menunggu pesanan disajikan. Tak perlu khawatir karena ada lebih dari 1000 board game yang dimiliki kafe ini dan bisa Sobat Rasa Jakarta mainkan sepuasnya. Dan kita sebagai kafe board game pertama di Indonesia, terus kita juga ya terlengkap lah paling banyak. Terus juga ya tamu-tamu kan di sini banyak yang suka main, karena kan sambil makan, sambil minum, main game, jadi tempat nongkrong. Bisa ketemu temen, jadi encer lah suasananya, karena teriak-teriak, ketawa-ketawa sambil main gitu. Asal-usul nama Strawberry Cafe berdasarkan pada kecintaan Putra terhadap buah stroberi. Meski memiliki nama Strawberry, kafe ini tetap memiliki menu yang beragam, bukan hanya buah stroberi saja ya. Kita punya menu main course yang menu utama kita kalau pesan itu nanti gratisnya ada 7 macam di dalam satu item itu. Jadi seperti chicken Gordon Bleu, kayak sirloin steak, New York steak, terus ada jadi kelengkapannya itu yang bikin pesan satu tapi gratisnya ada 7 gitu. Itu yang bikin seru, jadi kita bisa pilih-pilih. Dessert itu kita sekarang lagi ngehitsnya es krim magic. Jadi es krimnya itu bener-bener dari kita tuang dari susu, kita sajikan di tamu. Jadi biasanya tamu yang nuang sendiri, dia bikin sendiri. Jadi dia lihat sendiri dari air tiba-tiba berubah jadi es krim. Gitu. Jadi itu yang bikin tamu seru. Terus kan dia bikin sendiri, dihancurin mau rasa apa, dia aduk sendiri, dia mix sendiri. Jadi hasilnya ya dia makan sendiri. Jadi terus banyak hiasannya juga bagus gitu. Terus minumannya itu kita juga kan di sini makanan minumannya itu penyajiannya unik-unik semuanya. Setiap makanan, appetizer, dessert, minuman itu pasti penyajiannya beda-beda dan unik dan punya karakteristik masing-masing. Misalnya sirloin steak, dia western kan, jadi penyajiannya ada kayak ciri khas westernnya deh gitu. Terus ada penyajian ala bonsai, ada beberapa makanan yang jadi tamu experience dalam membuatnya. Nggak hanya penyajian, tok ini jadi lu minum, nggak. Tapi ada sensasinya, terus ada minuman, ada keluar asapnya, jadi seru. Meski memiliki cara penyajian makanan yang tak biasa, menu-menu di kafe ini pun harganya cukup terjangkau loh. Harga makanan dan minuman ini hanya berkisar antara Rp20.000 hingga Rp95.000. Mampu bertahan dan bersaing hampir 20 tahun bersama dengan kafe-kafe lain yang terus bermunculan di Jakarta, apa ya yang menjadi rahasia Strawberry Cafe ini? Ya memang
itu menjadi strategi bukan untuk setelah pandemi ya, tapi ya memang strategi Strawberry selalu ada event. Dari awal berdiri kita selalu punya event-event yang berganti-ganti terus supaya tamu yang datang tuh nggak bosen. Sobat Rasa Jakarta juga pasti mengetahui serial populer asal Korea Selatan yaitu Squid Game. Kepopuleran serial ini tentunya menjadi kesempatan baik untuk menjadi daya tarik pengunjung. Tak hanya para pelayan yang menggunakan kostum ala serial Squid Game, para pengunjungnya juga bisa merasakan sensasi ketegangan dengan memainkan berbagai tantangan yang sama persis seperti dalam serial tersebut. Jika telah lolos dalam permainan pertama yaitu lampu merah lampu hijau, peserta akan melanjutkan dengan bermain game permen Dalgona. Para pemain harus memotong permen sesuai dengan bentuk cetakan tanpa patah ya. Tantangan selanjutnya bagi para peserta yang lolos pada tantangan Dalgona adalah permainan kelereng, di mana para pemain harus saling menebak jumlah kelereng yang disembunyikan dalam genggaman masing-masing lawan. Jadi memang kan kita sering ngadain event-event gitu, tergantung lagi ngehitsnya apa gitu. Kalau sekarang kan lagi ngehitsnya kita bikin permainan seperti yang ala permainan yang ada di Squid Game gitu. Jadi kan itu kan memang permainan anak-anak kan, jadi kita bikin kompetisinya, kita lombain setiap hari. Banyak orang yang antusias gitu, karena kan seru memang gamenya itu yang ada hadiahnya, terus ada sensasi deg-degannya. Kalau kalah kan nggak bisa lanjut ke ronde berikutnya. Gitu. Dan kalau menang juga dapat hadiah kan. Jadi kalau yang pemainnya kan pasti banyak macam, ada dari dewasa sampai anak kecil. Nah kalau yang kita pasti pilah-pilah dulu karena kita nggak bisa gabungin. Takutnya nanti ada dorong-dorongan, kan juga skill juga kan kecepatan beda-beda tiap orangnya. Jadi yang khusus anak-anak kita bikin lomba untuk anak-anak, yang dewasa untuk dewasa. Terus berinovasi adalah kunci kesuksesan Strawberry Cafe sebagai cafe board game pertama di Indonesia. Nah, jika Sobat Rasa Jakarta ingin sejenak lepas dari gadget dan memiliki quality time bersama keluarga atau teman-teman, cafe dengan koleksi lebih dari 1000 board game ini adalah pilihan yang tepat.